Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Irwansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal seminar perpajakan saya yang berjudul Pengaruh Penerapan e-billing, e-filing, e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu pajak adalah salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan. Saat ini, lebih dari 70% dari struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperoleh dari penerimaan pajak. Untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut, diperlukan upaya yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan negara di sektor pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Butir 1 mendefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban membayar pajak tidak menunjukkan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya ditunjukkan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam peraturan perpajakan yang disebut wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, tunduk dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pohan tahun 2017 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Pohan tahun 2017, indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, kepatuhan dalam pelaporan yang benar atau atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran atau atas tunggakan pajak akhir tahun. Latar belakang selanjutnya, salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal penggunaan teknologi informasi administrasi perpajakan adalah penerapan media elektronik e-sistem. Dan dengan seiring terjadinya hal tersebut, maka usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan atau pelaporan pajak maupun pendaftaran pajak dari wajib pajak dengan melakukan program modernisasi perpajakan menggunakan suatu teknologi informasi berbasis sistem elektronik atau e-sistem. Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem yang ada saat ini seperti e-billing, e-filing, e-tax diharapkan dapat meningkatkan metode pemantauan yang lebih efektif dibantu dengan penerapan prosedur pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam menjalankan tugas. Sasaran diperbarui sistem pajak dengan diluaskan e-sistem diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Rumusan masalah penelitian ini ialah yang pertama, apakah penerapan e-billing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang kedua, apakah penerapan e-filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang ketiga, apakah penerapan e-tax memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui penerapan e-billing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, mengetahui penerapan e-filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, mengetahui apakah penerapan e-tax memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 tentang kajian teori dan pengembangan hipotesis. Kajian teori yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah teknologi acceptance model atau TAM. Menurut penelitian Sari tahun 2016, teknologi acceptance model adalah sebuah teori sistem informasi yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna mampu mengerti dan menggunakan sebuah teknologi informasi.
Teknologi acceptance model atau TAM mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Teknologi acceptance model atau TAM merupakan pengembangan Theory of Reasoned Action atau TRA, di mana teori ini memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan pengaruh dua faktor, yaitu persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Selanjutnya, ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini. Pengembangan hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang pertama, penerapan e-billing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Kania, Husnur Rosidah dan Suhadi dan Sidarta, penelitian yang telah diteliti dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1. Penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua, penerapan e-filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari berbagai penelitian yang telah dipertimbangkan, dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H2. Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang ketiga, e-tax memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari berbagai penelitian yang sudah dipertimbangkan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H3. Penerapan e-tax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah gambar kerangka pemikiran yang dijadikan untuk menyusun penelitian ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian dan sumber data penelitian yang saya gunakan ialah penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dikuantitatifkan, yaitu penelitian yang berdasar pada data kualitatif berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dan dihitung menggunakan analisis angka-angka statistik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu data berupa pemberian pertanyaan tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung 2. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung 2. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dengan sampel dalam penelitian ini, seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung 2 yang sudah menggunakan aplikasi perpajakan secara online, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data berasal dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data. Metode dalam penelitian ini dianalisis dengan analisa statistik deskriptif. Penelitian ini berupa uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesa, serta uji signifikasi individual. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini ialah yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini. Metode analisis data. Metode dalam penelitian ini dianalisis dengan analisa statistik deskriptif. Selanjutnya, uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji kualitas data yang kelima, uji hipotesa. Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji menggunakan teknik regresi berganda. Teknik regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda digambarkan sebagai berikut. Yang terakhir, uji signifikasi individual atau uji T. Menurut penelitian Utari tahun 2017 atau uji T, pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa pengaruh variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.